Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Yanti pada pembelajaran IPS. Kita hari ini akan belajar tentang kehidupan masyarakat, sosial, dan budaya di negara ASEAN. Sudah siap untuk belajar? Tujuan pembelajaran hari ini yaitu satu, mengidentifikasikan kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN, dan dua, mengidentifikasikan jenis flora di negara ASEAN. Sosial budaya masyarakat negara ASEAN. Ayo kita mengamati dan mencari tahu sosial budaya negara ASEAN. Pada umumnya, penduduk Asia Tenggara keturunan bangsa Mongoloid yang berkulit coklat. Wilayah Asia Tenggara dihuni berbagai macam etnik yang terdiri atas penduduk asli yaitu Melayu dan penduduk pendatang yaitu dari Cina, India, Eropa, dan Arab. Mayoritas negara-negara di ASEAN memiliki iklim tropis karena dilewati oleh garis khatulistiwa. Secara geografis, ASEAN terletak di antara dua samudra, yaitu Hindia dan Pasifik, serta di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. ASEAN adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia yang diwakili Adam Malik, Malaysia oleh Tun Abdul Razak, Thailand oleh Tanut Koman, Filipina Narcisco Ramos, dan Singapura oleh S. Rajaratnam. Latar belakang berdirinya ASEAN diantaranya ialah 1. Memiliki nasib yang hampir sama yaitu pernah dijajah oleh bangsa lain, kecuali negara Thailand. 2. Memiliki ras dan kebudayaan yang hampir sama. 3. Adanya persamaan letak geografis yaitu di kawasan Asia Tenggara. 4. Sama-sama sebagai negara agraris yang berkembang. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam mayoritas penduduknya Melayu dan penganut agama Islam. Bangunan yang terkenal di Brunei Darussalam yaitu Masjid Sultan Omar Saifuddin. Adapun sumber daya unggulannya yaitu minyak bumi, gas alam, kelapa sawit, dan karet. Brunei Darussalam merupakan negara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Adapun bunga nasional negara Brunei Darussalam yaitu bunga simpor. Filipina. Mayoritas penduduk negara di Filipina yaitu Melayu dan beragama Katolik. Mata pencahariannya di bidang pertanian, industri, dan pertambangan. Ikon yang sangat terkenal di negara Filipina yaitu Trump Tower, Manila. Sumber daya unggulan yaitu nanas, kopra, kayu, gula, dan biji tembaga. Adapun bunga nasional negara Filipina yaitu bunga sampaguita. Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di ASEAN. Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Selain itu, negara Indonesia memiliki sektor pariwisata yang sangat banyak.
mulai dari Danau Toba, Candi Borobudur, dan Pantai Lot. Suku dan budaya Indonesia sangat beragam. Adapun bunga nasional di negara Indonesia yaitu bunga melati putih, yang dikenal sebagai puspa bangsa. Juga ada anggrek bulan, yang dikenal sebagai puspa pesona, serta bunga padma raksasa yang dikenal sebagai puspa langka. Malaysia. Negara Malaysia penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian, industri, dan pertambangan. Gedung yang sangat terkenal di Malaysia yaitu Twin Tower atau Menara Kembar. Sumber daya unggulan yaitu padi, karet, teh, kelapa sawit, minyak bumi, gas alam, timah, emas, dan bauksit. Adapun negara Malaysia merupakan negara penghasil biji timah terbesar di dunia. Bunga nasional di negara Malaysia yaitu bunga raya, yang dikenal di negara kita adalah sebagai bunga sepatu, yang dalam bahasa Latinnya adalah Hibiscus rosa sinensis. Singapura. Singapura terkenal dengan patung yang sangat unik, yaitu disebut patung Merlion. Adapun negara Singapura merupakan negara pengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang konsumsi. Penduduk Singapura terdiri antara lain dari etnis Cina, Melayu, India, dan Eropa. Penduduk Singapura, 43%-nya menganut ajaran agama Buddha. Sisanya menganut agama Kristen, Islam, Tao, Hindu, atau bahkan tidak beragama. Bahasa resminya diantaranya bahasa Inggris, Mandarin, dan Melayu. Adapun bunga nasionalnya yaitu bunga anggrek vanda atau Miss Joaquim. Thailand. Negara Thailand merupakan negara penghasil beras terbesar di Asia dan dikenal sebagai negara lumbung padi. Mata pencaharian penduduknya selain petani juga kehutanan, pertambangan, dan pariwisata. Mayoritas penduduknya adalah orang Thai dan penganut agama Buddha. Istana yang sangat terkenal yang dikenal dengan Grand Palace merupakan bangunan istana di Bangkok. Istana ini sebagai kediaman resmi raja-raja Thailand sejak abad ke-18. Bunga nasional yaitu bunga Ratchathpruit. Vietnam. Negara Vietnam adalah merupakan negara penghasil padi. Mayoritas penduduknya adalah etnis Vietnam dan beragama Buddha. Tempat pariwisata yang sangat terkenal di Vietnam yaitu Halong Bay. Halong Bay adalah sebuah teluk di sebelah utara Vietnam. Adapun sumber daya unggulannya yaitu beras, karet, kedelai, kopi, teh, minyak bumi, dan batu bara. Bunga nasional di negara Vietnam yaitu bunga lotus. Kamboja. Negara Kamboja berkembang di sektor pertanian dan perkebunan. Merupakan negara pengekspor beras dan karet. Negara Kamboja memiliki gugusan bangunan candi yang sangat terkenal, yang merupakan monumen keagamaan terbesar di dunia yang bernama Angkor Wat. Mayoritas penduduk adalah etnis Khmer dan penganut agama Buddha. Adapun bunga nasionalnya yaitu bunga rumdul.
Laos. Negara Laos berkembang di sektor pertanian dan perkebunan. Merupakan negara pengekspor beras, jagung, jeruk, dan kopi. Etnisnya mayoritas Lao. Agama yang dianut penduduknya antara lain adalah agama Buddha dan juga agama yang lainnya. Bunga nasional di negara Laos yaitu bunga Dok Champa. Myanmar. Negara Myanmar adalah merupakan negara pengekspor beras, kayu, dan pupuk. Di Myanmar ada sebuah pagoda yang terkenal dengan julukan pagoda emas atau pagoda Swedagon, yaitu merupakan pagoda yang setinggi 98 meter yang berlapis emas dan terletak di Yangon. Penduduk mayoritas adalah etnis Burma dan beragama Buddha. Adapun bunga nasionalnya yaitu bunga padau. Bentuk kerjasama di bidang sosial budaya di negara ASEAN, yaitu dengan mengadakan ASEAN Republic of Korea Culture Exchange tahun 2017, kerjasama antar negara penghasil beras yang dikenal dengan lumbung padi ASEAN, kerjasama di sektor anti narkoba, kemudian mengadakan kegiatan Asia Games dan melaksanakan program yang bernama ASEAN ILO, yaitu perlindungan terhadap buruh wanita. Itulah keadaan sosial dan budaya di negara ASEAN. Sekarang yuk kita coba mengingat kembali. Pilihlah jawaban yang paling tepat pada soal berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.